Jadi kalau containment atau tadi yang saya terjemahkan sebagai membendung tadi, jadi containment itu adalah metode yang aman untuk memperlakukan berbagai bahan yang bersifat yang dapat menginfeksi di dalam laboratorium. Jadi supaya kenapa kita berusaha kita bendung, kita tahan supaya tentu saja materi biologi yang kita rekayasa, yang kita kembangkan, yang kita kultur maupun berbagai bahan kimia tersebut tidak secara tidak sengaja ya, dalam hal ini ada kecelakaan, kemudian keluar dari laboratorium tersebut atau tetap di laboratorium tapi di laboratorium tersebut. Jadi sekali lagi pembendungan metode memperlakukan yang bersifat infeksius maupun bahan kimia yang mengandung racun di dalam lingkungan laboratorium tentu saja tidak mengekspos orang yang bekerja di lab maupun lingkungan sekitarnya. Tentu saja tujuan dari upaya pembendungan ini untuk mengurangi atau menghilangkan paparan dari berbagai agen yang berbahaya. Jadi sekali lagi, paparan dari agen yang berbahaya ini tidak hanya bisa berpotensi berbahaya terhadap orang yang bekerja di lab, tetapi juga lingkungan di dalam lab, bahkan lingkungan di luar dari laboratorium tersebut. Jadi saya mau mengingatkan bahwa Anda sudah belajar tentang rekayasa bioteknologi ya. Jadi dalam rekayasa tersebut tentang susunan basa nitrogen, asam amino, DNA, asam amino dan seterusnya, akhirnya membuka ilmu bagi kemampuan bagi Anda agar bisa untuk membentuk organisme baru. Ya, jadi organisme baru tersebut adalah organisme yang tidak secara alami, secara genetik ada di lingkungan, tetapi juga tapi dengan adanya Anda rekayasa tersebut, apabila terjadi kecelakaan secara tidak sengaja, akhirnya organisme yang sudah direkayasa itu akhirnya lepas ke lingkungan dan akhirnya akan mempengaruhi dari struktur komunitas yang ada di sana. Ya kalau tidak berbahaya, tapi tentu saja apabila berbahaya dan hal ini bisa menginfeksi atau bersifat zoonosis, itu akan menjadi hal yang berbeda ya. Jadi metode pembendungan tadi itu terdiri atas 3 elemen. Yang pertama adalah praktek dan teknik laboratorium, lalu peralatan keselamatan, dan juga desain dari fasilitas laboratorium itu sendiri. Jadi sekali lagi elemen dari pembendungan terhadap organisme yang kita rekayasa tersebut terdiri atas 3 macam, yaitu metode dan praktek yang kita lakukan di laboratorium. Jadi apabila kita misalnya mengkultur alga atau mengkultur bakteri, jadi apabila kita mengikuti prosedur yang benar terhadap supaya tidak terjadi penyebaran infeksi atau supaya kultur itu tidak menyebar ke lingkungan, itu adalah salah satu tindakan kita untuk membendung. Oke, kita bahas satu persatu ya dari elemen ini. Jadi pembendungan itu sendiri, upaya pembendungan terdiri atas yang primer dan sekunder. Pertama kita bahas yang primer. Jadi yang primer, upaya kita untuk pembendungan primer ini, masuk di dalamnya adalah
cara misalnya kita memproteksi peneliti dan lingkungan laboratorium itu yang sekiranya langsung atau mempunyai potensi untuk terpapar dari berbagai organisme yang sedang direkayasa. Kemudian pembendungan primary containment ini atau yang upaya pembendungan yang primer ini itu termasuk di dalamnya tadi ya. Berarti apabila kita melakukan berbagai metode dalam teknik-teknik mengkultur, merekayasa organisme tersebut, itu sudah upaya dari salah satu metode dari primary containment. Dan apabila juga kita menggunakan berbagai peralatan keselamatan yang tepat, misalnya menggunakan gloves, menggunakan kacamata, menggunakan sepatu, itu adalah salah satu bagian dari primary containment. Jadi contoh dari primary containment misalnya seperti sekarang ini ya, ada para peneliti yang meneliti tentang virus COVID. Jadi karena virus tersebut mempunyai kemungkinan untuk menular sangat tinggi, apalagi juga bisa menular melalui aerosol udara, maka tentu saja apabila para peneliti akan sangat mudah mempunyai resiko yang tinggi untuk terpapar, begitu. Maka sebaiknya mereka juga diberikan vaksin. Kemudian karena bekerja di laboratorium, misalnya beberapa dari Anda nanti ada tertarik dengan mikrobiologi atau bioteknologi, kemudian yang Anda kultur adalah organisme yang kemungkinan bisa membahayakan Anda sebagai peneliti, maka contoh dari primary containment adalah Anda menggunakan misalnya masker, menggunakan gloves, bekerja tidak menggunakan laminary airflow, itu adalah bagian dari primary containment. Kemudian secondary containment atau upaya pembendungan yang sekunder itu adalah metode untuk membendung eksposur atau paparan dari organisme yang direkayasa tadi terhadap khususnya lingkungan eksternal. Jadi kalau pada primary containment yang metodenya adalah orang yang bekerja dan lingkungan di dalam laboratorium, kalau secondary containment itu lebih ada metode untuk supaya melindungi lingkungan di luar fasilitas laboratorium tersebut terhadap eksposur atau paparan dari berbagai organisme yang sedang dikultur atau direkayasa tadi. Contohnya adalah misalnya kalau di situ diketahui bahwa yang dikultur, yang dibiakkan adalah laboratorium tersebut membiakkan, mengkultur virus yang bisa menyebar lewat udara atau virus yang apabila secara tidak sengaja yang digunakan oleh si peneliti kemudian tertusuk begitu bisa menyebabkan kematian, maka tentu saja fasilitas laboratoriumnya dibuat harus lebih tingkat keamanannya harus lebih ketat dibandingkan tentu saja yang laboratorium yang tidak mengembangkan berbagai organisme yang berbahaya. Misalnya pada secondary containment tadi, misalnya sistem ventilasinya dibuat tadi, misalnya kalau laboratorium ternyata mengembangkan virus COVID begitu ya, maka sistem ventilasinya harus dibuat lebih baik atau sistem penyaringan udaranya dibuat filternya harus berlapis agar tidak untuk mengurangi virus yang sedang dikembangkan di dalam lab tersebut untuk bisa lepas keluar dari laboratorium tersebut. Makanya Anda mendengar berita adalah ketika bahwa WHO berkunjung ke laboratorium di Wuhan untuk mana biosafety yang mereka kembangkan karena
rumornya virusnya berasal dari salah satu laboratorium yang berada di sana. Kemudian prinsip dari safety berikutnya adalah cabinet atau seperti biological safety cabinet ini adalah seperti lemari, kalaupun tangan kita saja hanya bagian sedikit dari tangan kita yang masuk. Kemudian di lemari tersebut juga dilengkapi dengan sistem sirkulasi sehingga untuk meminimalisir mikroorganisme karena untuk bisa terekspos keluar dari si lemari tersebut. Bentuknya seperti ini. Ini ada di laboratorium di MSP ya, tapi sebenarnya kalau kita praktik pun kita bisa untuk menggunakan. Jadi kita lebih mengenal ini sebagai laminary airflow, tapi sebenarnya nama umumnya adalah biological safety cabinet atau lemari untuk keamanan berbagai organisme hidup ya, biologicalnya. Jadi biological safety cabinet itu adalah alat yang digunakan untuk mencegah untuk membendung terpaparnya berbagai mikroorganisme yang saat kita kultur, yang kita kembangkan itu apabila mempunyai tingkat untuk kemampuan untuk menyebabkan penyakit, misalnya itu bisa melalui cipratan atau bisa melalui penyebaran lewat udara. Apabila organisme seperti itu yang sedang kita kembangkan, maka pengerjaannya harus di dalam si BSC ini. Ya, jadi jangan di open air, di terbuka, meja lab terbuka. Oke, kemudian si BSC ini ini ada 3 macam. Ada BSC 1, BSC 2, dan BSC 3. Untuk BSC 1 dan BSC 2 ini dicirikan dengan terdapat seperti kaca yang bisa ditunaikan, tetapi yang bisa kontak dengan udara luar adalah sangat terbatas, khususnya hanya sedikit bagian dari tangan si peneliti yang bisa masuk dan bekerja untuk dimasukkan ke dalam si lemari ini ya. Jadi sewaktu kita bekerja, lampu kita nyalakan, lalu ada seperti sirkulasi udara di dalam mesin tersebut yang bisa untuk memfilter udara yang beredar di dalamnya, dan sistem filternya juga bisa meminimalisir udara yang ada di dalam ini untuk dilepaskan ke udara di luar, karena alat ini digunakan ketika kita mengkultur berbagai macam mikroorganisme ya. Jadi kalau yang BSC 1 dan BSC 2 kita menggunakannya untuk jenis-jenis mikroorganisme yang tingkat infeksinya rendah, kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa ada potensi dari mikroorganisme itu bisa menyebabkan penyakit. Walaupun kita tahu biasanya menyebabkan penyakit, tetapi misalnya secara tidak langsung begitu ya, atau ya yang jelas tingkat infeksinya sangat rendah. Jadi misalnya untuk mengkultur sel, lalu misalnya alga yang jelas-jelas tidak ada, kalau tertelan atau kena di kulit atau menyebar di udara itu tidak bisa menyebabkan penyakit kepada manusia. Kita menggunakan kelas 1 dan kelas 2. Tetapi kalau kelas 3, BSC kelas 3, BSC kelas 3 ini digunakan untuk kultur
atau rekayasa mikroorganisme yang tingkat infeksinya atau maksudnya apabila mikroorganisme itu sedang dikultur di BSC tersebut dapat menyebar melalui udara atau apabila kena di kulit bisa menyebabkan si penelitinya terinfeksi. Jadi perbedaannya antara BSC kelas 1 dan kelas 2, kelas 3, pada BSC 1 dan BSC 2 ini masih jendelanya masih ada lubangnya sedikit, jadi Anda tangannya masih bisa masuk. Sedangkan kalau BSC kelas 3 di sini tidak ada jeda di antara jendelanya, jadi biasanya hanya ada seperti lubang untuk seperti karet gitu ya, jadi kayak tangan aja yang masuk dari atas gitu ya. Itu pun biasanya untuk tangan itu jadi seperti sarung tangan aja gitu. Kalau ini tangan kita masih bisa masuk. Tapi kalau yang BSC kelas 3 itu sama sekali tidak memungkinkan ada udara luar yang masuk. Ini sepenuhnya tertutup. Kalaupun tangan Anda masuk itu seperti ada apa ya? Kayak lubang ya, ada seperti ada sarung tangan khusus yang Anda tinggal masukin tangannya. Dan itu digunakan apabila yang sedang dikembangkan, yang sedang dibiarkan adalah mikroorganisme yang tingkat infeksinya sangat tinggi. Kemudian perlindungan terhadap peneliti. Jadi perlindungan terhadap peneliti itu termasuk misal tadi saya sudah sebutkan itu gloves ya, sarung tangan tapi itu pun akan berbeda-beda ya tergantung mikroorganisme apa yang sedang dikembang. Bahaya mikroorganisme yang digunakan Anda bisa double bahkan glovesnya. Kemudian jas lab biasanya lagi bukan hanya jas lab, mereka masih tambah lagi seperti ada apa ya, rompi gitu ya, rompi plastik. Kemudian boot, kemudian perlindungannya termasuk penutup sepatu. Kemudian kalau Anda lihat juga yang bekerja di rumah sakit untuk melayani pasien COVID, mereka tidak hanya menggunakan masker, tapi mereka juga menggunakan seperti ada alat penyaring udara. Kemudian perlindungan berikutnya adalah face shield, juga safety glass, atau kita sebut juga dengan Google ya, atau kacamatanya. Oke, jadi misalnya seperti ini, jadi ada penutup kepala, masker, lalu sarung tangan, lalu lihat apa namanya ya tergantung sebenarnya jenis mikroorganisme apa yang sedang dilakukan. Biasa tadi selain jas masih ada lagi menggunakan seperti rompi. Jadi yang jelas personal protection equipment ini ada atau alat perlindungan personal ini bisa menjadi primary barrier atau perlindungan utama terhadap orang tersebut, penelitian tersebut, dan berbagai bahan atau agen yang bisa menginfeksi. Jadi ini adalah kurang lebih barrier utama atau pelindung utama untuk menghindari peneliti tersebut terhadap paparan dari mikroorganisme yang sedang diteliti. Tapi tentu saja apabila Anda di laboratorium mikrobiologi misalnya hanya mengambil air laut kemudian mengkultur air laut tersebut, saya rasa tidak perlu menggunakan peralatan sampai seperti ini ya. Mungkin hanya cukup pada jas lab dan misalnya masker. Kemudian bagian metode untuk membendung paparan dari mikroorganisme yang menginfeksi, berikutnya adalah fasilitas. Jadi laboratorium tentu saja harus didesain bergantung pada jenis mikroorganisme yang sedang diteliti ya. Tentu saja semakin berbahaya atau semakin tinggi tingkat
kemampuan dari mikroorganisme yang dikembangkan itu, yang diteliti untuk menyebabkan penyakit, maka tentu saja laboratorium harus didesain dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Jadi sebaiknya fasilitas atau laboratorium yang mengerjakan berbagai mikroorganisme yang tingkat infeksinya tinggi sebaiknya menggunakan kode seperti ini atau lambang seperti ini ya, biohazard. Kemudian kita masuk kepada prinsip dari biosafety yang berikutnya dari pembendungan tadi adalah secondary barrier ya. Jadi secondary barrier ini mau seperti apa penahannya, barriernya yang dibentuk harus bergantung pada sekali lagi organisme apa yang sedang diteliti di laboratorium tersebut. Jadi secondary barrier itu akan sangat bergantung pada resiko transmisi atau resiko penularan organisme yang sedang diteliti. Misalnya, jika yang sedang diteliti adalah mikroorganisme yang bisa menyebabkan infeksi, infeksinya itu bisa disebabkan penyebaran melalui uap air atau udara, tentu saja level dari primary containment-nya harus lebih tinggi, dan tidak hanya primary containment-nya yang dibuat lebih tinggi. Misalnya peneliti di sana untuk memakai PPE-nya harus lebih double dibandingkan dari jenis-jenis mikroorganisme seperti itu. Dan tentu saja selain primary containment-nya dibuat lebih tinggi, lebih ketat, juga diperlukan untuk membangun secondary barrier-nya. Supaya itu tadi ya, mikroorganisme yang berbahaya tersebut tidak lepas ke lingkungan. Misalnya seperti ini, secondary barrier-nya. Jadi misalnya peneliti di pintu masuknya, sebelum masuk ke dalam laboratoriumnya ada pintu sterilisasi, di mana sterilisasinya ini udaranya itu bertekanan negatif sehingga bisa membutuhkan semua mikroorganisme yang berasal dari luar. Atau misalnya ketika penelitinya dari dalam lab mau pulang keluar, maka dia harus melalui pintu ini ya. Jadi supaya semua udara yang kemungkinan mengandung spora dari mikroorganisme tersebut atau virus itu bisa didekontaminasi melalui ruang ini sebelum akhirnya si peneliti tersebut keluar dari ruangan lab laboratorium. Seperti misalnya secondary barrier di dalam laboratorium, misalnya ventilasinya kalau memang kemungkinan mikroorganismenya itu bisa menyebar melalui udara, misalnya dibuat sistem ventilasi dengan filter yang berlapis, atau bahkan ininya juga ya dia punya ventilasinya malah ditutup sekalian gitu ya, supaya tidak ada pertukaran udara. Kemudian jika mikroorganisme yang dikembangkan atau direkayasa itu memang sangat infeksius, pintu akses, jadi pintu masuk dari laboratorium itu dibuat aksesnya terbatas, jadi yang boleh masuk ke situ, jadi biasanya laboratorium seperti ini dia tidak pakai kunci tapi pakai pembaca magnetic reader ya, jadi kita kalau kita sudah membuat kartu seperti itu, jadi kalau mau masuk kita tinggal nempelin aja kartunya ke magnetic reader. Jadi tentu saja hanya yang diizinkan untuk memasuki fasilitas tersebut yang boleh masuk. Jadi sangat-sangat terbatas. Dan bisa jadi dengan laboratorium yang sedang mengembangkan mikroorganisme dengan tingkat infeksi yang tinggi harus berlokasi misalnya di dekat kaki gunung gitu ya, pokoknya yang jauh dari pemukiman karena supaya tidak mengurangi paparan terhadap lingkungan maupun masyarakat di sekitarnya.
Kemudian tingkat dari biosafety itu ada 4. Ada biosafety level 1, level 2, level 3, dan level 4. Jadi sewaktu pandemi baru dimulai, pemerintah kita mendata laboratorium mana saja yang memiliki level minimal 2. Mengapa demikian? Apabila laboratorium itu memiliki biosafety level 2, maka laboratorium tersebut dapat untuk mengumpulkan sampel air, mukus, sampel lendir untuk bisa didata dia punya untuk dilakukan uji PCR untuk mengetahui apakah sampel tersebut mengandung virus COVID atau tidak. Oke, jadi laboratorium itu diberi biosafety level 1 jika si laboratorium tersebut penelitiannya itu menggunakan mikroorganisme yang sekiranya mikroorganisme itu belum diketahui atau tidak memiliki potensi untuk menyebabkan penyakit pada manusia dewasa. Itu adalah laboratorium yang dikategorikan biosafety level 1. Tetapi tentu saja walaupun dia baru level 1, tapi laboratorium seperti itu tetap harus mengikuti berbagai prosedur keselamatan gitu, dan juga tetap menggunakan peralatan keselamatan yang standar ya, misalnya tadi gas lab dan masker. Lalu biosafety level 2 untuk laboratorium yang diberikan level 2, ini laboratorium tersebut itu dapat melakukan kultur atau penelitian pada berbagai mikroorganisme yang memiliki resiko apabila tidak sengaja hirup, tertelan, atau kena di kulit, itu bisa menyebabkan penyakit. Maka lab seperti itu diberi level 2, biosafety level 2. Jadi pada laboratorium dengan tingkat biosafety level 2 itu tentu saja laboratorium itu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, lalu di pintunya di sekitar gedungnya diberi tanda biohazard warning tadi, kemudian setiap orang harus berhati-hati dalam penggunaan sebagai peralatan tajam, misalnya jarum, suntik, dan sebagainya. Lalu pemakaian gloves dan Google itu wajib, termasuk juga segera setelah menyelesaikan pekerjaan di laboratorium tersebut harus cuci tangan dan berbagai peralatannya harus didekontaminasi dengan autoclave. Oke, untuk biosafety, untuk laboratorium yang diberi level 3, biosafety-nya itu digunakan untuk laboratorium yang dapat mengembangkan mikroorganisme yang bisa menular melalui udara. Dan selain menular melalui udara juga bisa menyebabkan penularannya dapat menyebabkan kematian. Jadi misalnya ya virus COVID ya misalnya, itu harus bisa diteliti pada laboratorium minimal adalah biosafety level 2. Jadi laboratorium dengan biosafety level itu tadi biosafety level 3. Untuk biosafety level 3 contohnya adalah bajunya segera setelah keluar dari laboratorium tersebut, jas labnya harus segera dilepaskan, tidak bisa dipakai lagi. Kalaupun misalnya bisa dipakai lagi, tapi baju tersebut sudah harus disterilisasi dulu, lalu jendelanya semua ditutup supaya tidak ada masuk udara luar dan dari dalam keluar. Lalu misalnya akses yang terbatas dengan pintu berlapis dan sistem perputaran udara di dalamnya juga dibuat khusus, karena organisme yang sedang dikembangkan atau diteliti itu dapat menyebar melalui udara. Kemudian laboratorium dengan biosafety level 4. Jadi laboratorium dengan biosafety level 4 itu
laboratorium tersebut dapat digunakan untuk meneliti berbagai mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit dengan level yang sangat tinggi ya. Lalu misalnya organisme yang dikembangkan itu bisa menyebar lewat udara, atau bahkan kita tidak, walaupun misalnya tidak lewat udara, misalnya apa namanya, kena di kulit begitu ya, tapi begitu kena di kulit dari peneliti itu bisa langsung menyebabkan kematian, misalnya Ebola ya. Jadi itu hanya bisa dilakukan, penelitian seperti itu hanya bisa dilakukan di laboratorium, misalnya laboratorium dengan biosafety level 4. Oke, jadi pengetahuan-pengetahuan seperti ini tentu saja akan sangat berguna ketika Anda nanti melakukan berbagai penelitian di laboratorium. Jadi atau Anda akan melakukan penelitian mikrobiologi sehingga Anda bisa mengakses yang memperkirakan seberapa besar resiko dari mikroorganisme tersebut untuk bisa menyebabkan penyakit. Jadi Anda bisa akhirnya memperkirakan penelitian saya ini dapat dilakukan pada laboratorium dengan biosafety level berapa. Oke, kemudian kita lanjut pada beberapa slide terakhir. Kita memulai tentang perkiraan resiko. Jadi ketika Anda bekerja di laboratorium, kita harus bisa memperkirakan resikonya. Resikonya terdiri atas patogenitas, rute transmisi atau rute penyebaran, lalu stabilitas dari organisme yang kita teliti, lalu pada dosis berapa organisme tersebut bisa menyebabkan infeksi, kemudian seberapa rentan si peneliti tersebut bisa terpapar, lalu konsentrasi dan volume berapa yang bisa menyebabkan penyakit, dan muasal dari organisme yang kita teliti. Saya jelaskan satu persatu. Misalnya pada patogenitas. Jadi sebelum Anda melakukan penelitian, Anda harus mencari tahu mikroorganisme yang Anda kembangkan ini patogenitasnya seperti apa, atau kemampuan dia menyebabkan penyakit itu seperti apa. Oke, misalnya dia adalah bakteri Vibrio yang normalnya hidup di air laut atau di jaringan karang. Nah, kira-kira bakteri Vibrio ini dapat menyebabkan penyakit tidak? Ya, jadi itu yang disebut dengan patogenitas. Jadi misalnya ya, yang sedang dilakukan penelitian adalah tentang mengkultur atau menggunakan bakteri Staphylococcus aureus. Jadi karena bakteri Staphylococcus aureus ini jarang sekali, secara umum itu tidak menyebabkan kematian, maka dapat digunakan pada laboratorium dengan tingkat biosafety level 1 atau biosafety level 2. Jadi banyak juga penelitian mahasiswa kelautan menggunakan bakteri-bakteri di darat ya, misalnya seperti Staphylococcus aureus. Misalnya Anda ingin mengetahui apakah ekstrak dari lamun, ekstrak dari mangrove itu bisa digunakan untuk melawan bakteri-bakteri seperti Staphylococcus, otomatis Anda harus mengkultur bakteri tersebut. Kemudian misalnya Anda ingin tahu apakah ekstrak dari branchel itu ternyata bisa melawan virus Ebola gitu, maka tentu saja Anda harus mengkultur dan membiakkan si virus Ebola tersebut. Nah, karena virus Ebola kampret lah. Aku nggak ngerti. Cukup. Mantap aku. Gila. Banyak yang nggak berangkat, jadi gila aku. Kenapa nggak berangkat? Hujan. Weh, ditelepon dulu kesehatan. Mereka nggak. Oke, udah selesai ya itu ngomongnya. Oke, saya sambung. Tadi tentang virus Ebola.
Nah, apabila Anda dalam penelitian Anda menggunakan virus yang memiliki tingkat mortalitas yang sangat tinggi, misalnya seperti virus Ebola, yang sampai sejauh ini tidak ada vaksinnya, tentu saja Anda harus bekerja dengan di fasilitas laboratorium dengan standar biosafety, misalnya level 4. Karena Anda mengkultur virus tersebut, Anda sebagai peneliti memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa terpapar dari virus tersebut. Atau Anda sebagai peneliti bisa membawa virus itu untuk menular ke orang lain atau ke lingkungan. Kemudian, saya ingat teman saya, dia mengekstrak sponge untuk sebagai anti dari untuk menguji kemampuan ekstrak dari sponge tersebut terhadap virus HIV waktu itu ya, dan juga apabila Anda mengetahui apakah melaut itu mampu melawan virus hepatitis, itu bisa dilakukan penelitiannya di laboratorium dengan level biosafety level 2. Kenapa level 2? Walaupun memang virus HIV itu berbahaya atau virus hepatitis juga bisa menyebabkan kematian, tetapi karena virus hepatitis sejauh ini sudah ada vaksinnya, dan karena virus HIV tidak ditransmisikan melalui udara, maka tingkat kematiannya relatif rendah, sehingga bisa dilakukan pada laboratorium dengan biosafety level 2. Kemudian itu dari transmisi. Jadi Anda yang melakukan penelitian tersebut juga harus mengetahui jalur-jalur penularan dari si organisme yang Anda teliti. Jadi misalnya Anda meneliti tadi ya, Anda mengkultur virus HIV atau Anda mengkultur tadi Staphylococcus. Anda harus mengetahui semestinya Staphylococcus tidak begitu berbahaya, tidak menyebabkan kematian. Tetapi kapan dia akan menyebabkan penyakit? Apabila misalnya Anda tidak menggunakan gloves, sehingga dan kemudian Anda juga tidak mensterilisasi, tidak dikasih desinfektan tangannya, sehingga bakteri tersebut sporanya nempel ke tangan, sehingga Anda harus tahu misalnya bakteri Staphylococcus jalur transmisinya untuk menyebabkan penyakit adalah melalui pencernaan. Gitu. Maka Anda harus waspada untuk memberi containment tadi, membendung misalnya pernapasan dan mulut ya, untuk tidak si organismenya masuk. Jadi Anda harus menggunakan masker. Itu kira-kira tentang rute transmisi. Atau misalnya pada virus HIV, Anda mengkultur virus tersebut itu melalui darah begitu ya, maka jangan sampai Anda menggunakan peralatan tajam yang akhirnya menyebabkan bisa Anda tertusuk sehingga bisa terinfeksi. Kemudian stabilitas. Jadi Anda harus tahu mikroorganisme tersebut kapan dia bentuknya stabil atau tidak menyebabkan penularan. Apakah kalau diberi cahaya malah dia tumbuh, atau kalau dikasih cahaya UV dianya malah mati, Anda harus tahu. Jadi dengan pengetahuan Anda terhadap yang sangat baik terhadap mikroorganisme yang dikembangkan tersebut, sehingga bisa meminimalisir kemungkinan dari si organisme yang Anda sedang teliti itu untuk bisa menyebabkan bahaya kalau memang organisme tersebut telah diketahui dapat menyebabkan bahaya. Khususnya kesehatan ya. Tapi di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada, lanjut. Maaf Ibu. Ya, silakan. Saya ingin bertanya Ibu tentang kan tadi sempat disebutin bahwa desain dari fasilitas itu juga mempengaruhi. Itu saya kurang mengerti bagaimana desain fasilitas dari laboratorium itu mempengaruhi dari apa namanya tadi itu? Nah, biosafety level. Oke. Ya, ini Yande ya yang tanya ya? Iya.
Ya, Yande. Jadi misalnya kalau memang laboratorium itu sedang umumnya penelitian yang dilakukan adalah pada isunya virus COVID lah, di mana diketahui sejauh ini transmisinya atau jalur penularannya adalah melalui udara. Maka fasilitas laboratoriumnya harus dirancang supaya tidak ada supaya udara yang ada di laboratorium itu misalnya bisa, kalaupun kita menggunakan AC, itu ada sistem filternya sehingga tidak menyebabkan virus COVID tadi yang ada di dalam laboratorium itu secara tidak sengaja bisa keluar. Itu tadi maksudnya dengan fasilitas. Atau misalnya ya dengan menggunakan sistem pendingin yang tidak seperti AC yang umumnya kita gunakan, sehingga tidak menyebabkan virusnya yang tidak sengaja tadinya hanya dibiarkan, tetapi tidak sengaja akhirnya menyebar ke seluruh udara. Atau misalnya ya pada pintu masuknya itu ada seperti disebut dengan airlock ya. Jadi ada double pintu di mana pada pintu tersebut apabila kita masuk dari luar, udara kita tuh dihisap begitu ya, supaya kita dari luar tidak bawa mikroorganisme dari luar masuk ke lingkungan laboratorium. Atau sebaliknya misalnya karena di dalam laboratorium itu meneliti misalnya virus COVID tadi yang menyebar dari udara, ketika kita mau keluar kita harus melewati dulu ruangan vakum ini untuk kembali disedot udara yang termasuk di dalamnya virus yang kemungkinan nempel di jas lab kita, jas lab, cover penutup dari sepatu kita, misalnya penutup kepala dan seterusnya. Itu maksud saya, Yande. Jadi desain dari fasilitas laboratorium itu sangat ditentukan dari seberapa bahayanya organisme yang sedang diteliti. Ada lagi, Yande? Ibu sudah sepertinya cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cuma Yande kayaknya yang perhatian ini. Izin bertanya, Bu. Oke, ya silakan. Izin bertanya, Bu, untuk di FKP sendiri apakah bisa termasuk biosafety level 1, Bu? Lalu di Udayana sendiri apakah ada yang level 2 atau ke atasnya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih. FKP, saya tidak bisa bilang kalau kita punya laboratorium biosafety ya, karena Anda lihat tidak ada safety-nya ya, tapi memang laboratorium kelautan itu bukan laboratorium yang secara khusus digunakan untuk mengkultur atau membiarkan mikroorganisme tertentu, gitu ya. Jadi kita tidak dalam biosafety level 1 maupun level manapun. Nah, kalau di UNUT ada, yaitu misalnya di laboratorium di kedokteran Anda bisa, atau misalnya di beberapa laboratorium di Fakultas Peternakan atau Kedokteran Hewan, Anda bisa menemukan laboratorium dengan tingkat safety level. Sekarang sebenarnya yang memiliki biosafety level 3 dan 4, karena biasanya yang biosafety level 3 dan 4 itu akan dimiliki oleh fasilitas riset misalnya seperti pada LIPI gitu. Gitu ya jawaban saya. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Saya lanjutkan. Lalu dosis menginfeksi. Jadi sekali lagi ketika Anda melakukan penelitian khususnya pada mikrobiologi, Anda juga harus tahu pada dosis. Saya sedang meneliti tentang Staphylococcus atau Escherichia coli. Anda harus tahu bakteri-bakteri itu memang tidak, atau coli juga bisa menyebabkan diare gitu. Tapi Anda harus tahu pada dosis berapa akan berbahaya atau akan mulai disebabkan terjadi penyakit. Lalu perkiraan resiko berikutnya adalah kerentanan. Jadi tentu saja kerentanan ini maksudnya adalah kerentanan terhadap terjadinya penyakit ya, terinfeksi ya.
Jadi peneliti yang bekerja dengan mikroorganisme yang berbahaya tersebut, tingkat kerentanannya akan berbeda-beda satu sama lain tergantung dari tingkat imunnya. Misalnya daripada ibu hamil saja akan lebih orang yang tidak hamil dengan hamil imunnya lebih kuat yang tidak hamil, atau misalnya yang baru mengalami operasi atau mengalami mendapatkan perawatan obat-obatan menggunakan steroid, tentu saja itu akan mempunyai sistem imun yang lebih rendah sehingga sebaiknya tidak bekerja atau dekat-dekat dengan laboratorium yang saat itu sedang mengkultur membiarkan mikroorganisme yang punya potensi untuk menyebabkan penyakit. Sama dengan dosis, juga Anda harus tahu bahwa pada konsentrasi dan volume berapa mikroorganisme yang tadinya tidak apa-apa akhirnya bisa menyebabkan apa-apa atau menyebabkan penyakit. Dan yang terakhir adalah Anda juga harus tahu asal, misalkan ini dimisalkan apabila Anda itu dalam penelitian, saya ingin tahu apakah ekstrak lamun ini bisa bagaimana kekuatan ekstrak lamun, efektivitas ekstrak lamun terhadap jenis-jenis bakteri. Misalnya bakteri yang Anda coba ini Anda tidak isolasi sendiri, Anda hanya beli atau dapat dari teman. Anda juga harus tahu si mikroorganismenya, si bakteri tersebut asalnya dari mana. Lalu aslinya di alam dia tinggal pada inangnya siapa. Lalu di alam